Halo Sobat Sporty, balik lagi sama gue nih. Ini lu bisa tebak nggak nih, gue ada di mana nih? Yes, kita ada di bandara. Mau kemana? Kita mau ke Solo, nonton final Piala Dunia U17 di Solo, Manahan, Solo. Tapi tenang aja, gue nggak akan sendiri. Walaupun kita ke Solo, gue nggak akan solo. Walaupun Coach Ripan sibuk, Mozaik sibuk, nanti gue akan cari temen yang buat nemenin gue nonton bareng. Siapa dia? Nanti kita lihat aja. Kita terbang dulu aja ke Solo, oke? Kita berangkat. Yang terhormat, selamat datang di Solo. Silakan tetap duduk, tapi pesawat berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan satu pengaman dipadamkan. Oke Sobat Sporty, seperti tadi yang gue bilang, kita udah berangkat dari Soekarno-Hatta langsung ke Adi Sumarno, Solo. Nih kan udah kelihatan kan ada kereta-kereta gitu, kita mau nonton pertandingan final di Solo. Wih, ada temen gue nih. Bang, ngapain di sini? Konten aja biasa. Dari... Ini nih podcast yang mengalahkan semua podcast yang ada di YouTube itu. Oh tentu aja, walaupun yang ini nggak mengalahkan ya, program yang ini. Itu program satunya gitu. Jadi kita mau ngapain Bang di sini Bang? Solo enakan makan. Makan ya? Makan, habis itu lihat-lihat keraton gitu kali ya. Tapi kayaknya belum pada kenal gue deh Bang. Oh iya? Sobat Sporty belum kenal gue. Masa nggak ada yang kenal? Nggak ada gue. Udah nggak usah dikenalin, kayaknya udah pada kenal kalau ini. Kalau gue emang nggak dikenal. Kita ban serap ya di sini ya? Iya, kita biasanya kan Coach Ripan sibuk, Mamat sibuk dia di Itali, gitu ya. Lu nggak kemana-mana? Gue mah selalu ada. Kan lu nggak ke London bukannya kan menonton Spurs katanya? Minggu depan. Oh minggu depan. Nunggu ada yang bayarin. Oh iya benar. Nunggu ada yang bayarin. Kalau sendiri nggak mampu. Kalau gitu kita ke Solo aja. Ini di Solo tapi dibayarin kan? Alhamdulillah dibayarin yang ini. Ini sama temen gue, Marde. Bersama Tulang juga kita WD ya di WD programnya Sport 77 bersama, boleh sebut sponsor? Boleh dong. Yonde. Nanti tenang aja, kita akan main-main ke booth Yonde di stadion ya. Tentunya kita juga akan dijemput oleh Yonde ya. Yes. Tapi itu hanya harapan kita saja. Nanti kita kayaknya naik kereta gini aja. Jangan. Jangan. Kita terbang dia. Oh terbang. Waduh. Pokoknya nanti ikutin kita aja. Kita bakal jalan-jalan dulu. Bentar kan masih pagi nih. Paling kita makan dulu lah ya. Ya, sama nanti mungkin kita akan coba mencari hotel pemain kalau memang bisa ketemu, bisa ngelihat mereka persiapan untuk final antara Jerman lawan Prancis. Jadi ikutin Tulang dan juga Mardel di WD Sport 77 bersama Yonde. Let's go. Let's go guys. Oke guys, sekarang kita di mana? Gua dan Tulang sudah ada di Sate Kambing dan Tengkleng Pak Manto Solo. Kalau ke Solo udah pasti harus ke sini. Iya, di sini soalnya habis makan tuh tengkleng lo ya. Pala lu kenceng. Nah, pasti itu belakang-belakang sini nih. Aduh, udah susah nengok. Udah umur nih umur. Tapi ya kita akan bersiap-siap karena ini sekarang jam berapa ya? Masih jam setengah 12. Setengah 12, jam 7 malam kita akan menyaksikan final. Tapi kan nanti malamnya kita banyak effortnya teriak-teriak. Jadi makannya emang harus heboh gini nih. Lihat nih porsinya nggak santai ya. Tadi gue mau pesen ini satu, tapi lo bilang jangan Mar, mendingan satu tapi buat rame-rame. Karena ternyata beneran banyak banget di sini. Banget. Ini kayak satu kambing untuk satu porsi ya. Iya, tapi lo sebelumnya udah pernah ke Solo? Pernah, gue udah pernah nyobain. Nah, karena itu gue tahu. Event Piala Dunia juga? Enggak, Piala Menpora. Oh, Piala Menpora. Yang sempat ada rame-rame itu ya?
Dulu. Oh, dulu. Makanya gue udah tahu pesennya jangan sendiri-sendiri. Betul. Harus rame-rame. Ini lu berarti pertama kali nih? Gue pertama kali di sini untuk nyobain sate kambingnya. Entar kita makan juga, siap-siap. Entar juga habis itu kita kemana lagi? Tapi kita nggak usah review-review makanan ya? Nggak usah, karena bukan bidang kita ya? Ini bukan vlog untuk makanan ya. Ya. Jadi ntar lihat aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Solo juga nonton video ini, mungkin kalau ada rekomendasi lagi taruh kolom komentar. Jadi ntar tim Super 77. Jadi kalau nanti ada final Piala Dunia lagi di sini, kita datang. Emang di Solo lagi? Ya nggak tahu. Oh. Tergantung. Kenapa sih emang selalu di Solo? Kenapa emang? Tapi kayaknya tahun depan sih nggak. Kalau ada. Nggak ya? Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi kita pokoknya ya akan menyaksikan closing ceremony juga nanti yang menurut gua. Tapi sebelum ke stadion kita kemana dulu nih? Kemana nanti mungkin pengen ke hotel pemain Perancis sama Jerman. Semoga bisa dapat colongan-colongan di sana. Ke kamar-kamar ya? Kita kedorin. Jangan dong. Oh jangan. Terbeda tuh konotasinya kalau kita ketokin kamar, jangan ya. Jadi pokoknya bersama Yonde juga seperti 7 di UWD, Mardel dan Tulang. Sekarang kita makan dulu ya, lapar. Makan dulu guys. Sobat Sporty, sekarang kita sudah bersama legend dari Mali, Makan Konate. Ini menonton junior. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang menonton adik saya itu ya, timnas Mali itu ya, mereka main Piala Dunia di sini. Ya, saya hadir di sini untuk mendukung mereka itu ya. Okay. Alhamdulillah kita runner up 3 ya, oke. Bersyukur ya. Oke. Dan bagaimana tanggapan Konate tentang bagaimana adik-adik dari timnas Mali ini berhasil mendapatkan peringkat 3? Ya, peringkat 3 itu ya saya percaya sama mereka ya itu ya dari sepak bola Mali U17 sama U19 ya mereka sering lolos Piala Dunia itu ya. Saya optimis sama mereka, saya percaya diri sama mereka juga. Alhamdulillah kita lolos Piala Dunia. Di Indonesia saya juga bermain di Indonesia. Aku senang sekali di sini ya. Luar biasa. Jadi apalagi mengalahkan timnas Argentina. 3-0 lagi. 3-0. Padahal kan Argentina yang digadang-gadang juara. Betul. Ya. Wah. Tapi ya saya tahu ya. Kemarin ya lawan Spanyol juga kita mungkin kurang pemain, mungkin kalau tanpa kartu merah pasti kita bisa menang. Wah, harus masuk final harusnya. Ya, masuk final itu. Kemarin lawan Perancis juga. Betul. Ya, 11 lawan 10. Tapi mungkin Allah SWT kasih rezeki lain ya mungkin. Tapi lawan Argentina saya optimis juga ya, mungkin saya percaya sama anak-anak ya, mereka punya skill bagus. Dan mereka dari akademi sepak bola juga saya percaya sama mereka ya. Oke. Terakhir Konate, pemain favorit Konate di Mali U17. Itu U17 itu nomor 3 itu Makalu itu ya. Oh, Makalu. Dia akan main di Eropa nih kayaknya. Ya, mungkin nanti itu anak-anak itu semua main di akademi Eropa. Ya, mungkin abis ini mungkin dia ke Eropa. Apakah ada kesempatan anak-anak Mali ini bisa bermain di Liga Indonesia? Indonesia. Mungkin, Eropa dulu ya mungkin ya. Oke. Siap. Siap, thank you Makan Konate. Good luck, thank you. Terima kasih banyak. Oke, thank you Makan. Sip, gimana nih Mat? Kita lagi nunggu check-in. Karena di sini masih belum waktunya kita check-in ya. Ya, masih kebagian kita. Masih kebagian. Udah makan terus kita ke hotel langsung. Betul. Dan tadi sempat kita juga ketemu Makan Konate. Ya. Jadi terserah editornya mau taruh Makan Konate depan atau belakang serah. Atau cuman di tengah-tengah kita bebas ya. Cuman kita lagi di sini sekarang, tadi ketemu Makan Konate dan ini tempat nginepnya Perancis dan Mali. Oh. Sama Mali. Sama Mali mah tempat gua ini ya, kosan gua dulu ya. Iya, jadi di hotel kita nanti check-in ini barengan FIFA, Prancis sama Mali. Luar biasa. Dan kalau kita ngelihat Mali memang tadi
Konate juga bilang dia bangga sekali gitu ya dengan junior-juniornya. Jadi emang belum pada pulang karena kan juara. Juara 3, jadi belum pada pulang. Ada seremoni juga. Tapi kalau ngomongin soal nanti final gitu Lang ya. Perancis lawan Jerman. Kan kita ini paling Perancis sama paling Jerman banget lah ya. Asik. Paling paham banget pemain. 5 pemain Perancis U17. Waduh. Zaman dulu pasti ada Mbappe sama U17. Dikasih trivia gue tiba-tiba. Ini tapi kalau ngelihat ya dua negara ini kan mereka pertemuan kedua kalinya. Kedua kali tahun ini benar. Piala Eropa kemarin U17 juga. Yang menang adalah Jerman. Dan mereka ketemu di final juga. Betul. Ketemu di final. Dan kalau ngomongin Piala Dunia, Perancis Perancis pernah sekali 2001. Jerman baru pertama kali masuk final. Iya, yang U17 ya. Iya, semifinal tuh terakhir sekitar tahun 80-an. Jadi memang kita melihat kedua tim ini ngotot gitu ya, kedua tim pasti dari Perancis sendiri mereka pengen bisa juara gitu ya. Kalau lu gimana? Terutama Perancis kayaknya ada ini lebih ya, karena kan mereka pengen balas dendam tuh di final Euro kan kalah. Betul. Dan kalahnya adu penalti kan lebih nyesek ya final kalah adu penalti. Jadi kalau tadi gue sempat juga lihat ada beberapa footage di sosmed, satu pemain Prancis bilang ya semoga sih nggak sampai ke babak penalti, seru di 90 menit dan ya doakan yang terbaik lah ya untuk negara yang bisa menang gitu. Kita juga pinginnya pasti Indonesia. Banyak gol ya. Iya. Pengen banyak gol daripada adu penalti gitu. Ya, karena apa ya? Menurut gue bentar, ada polisi lewat. Nah. Ini pemain Mali lagi diantar nih. Nah, kalau gua sih pribadi ya Lang ya, ngelihatnya adalah ini memang finalnya negara Eropa. Dua negara kuat Eropa dengan secara mereka pembinaan usia dini gitu ya. Dan gua harapkan adalah ketika kita nonton tadi lu bilang juga banyak gol, ya kemegahan final di Solo ini Piala Dunia itu juga mesti kita lihat pertandingannya. Karena Bu Ratitisya juga bilang komponen paling utama adalah di pertandingannya. Jadi mau seheboh apapun acaranya, tapi kalau misalnya pertandingannya gak greget ya percuma kan, sayang. Gitu. Jadi walaupun sempat kemarin kan banyak kayaknya yang final tuh pinginnya Argentina, Mali, gitu kan, Prancis sama Jerman gak terlalu diunggulkan kan. Tapi kita harapkan pertandingan nanti malam sih seru. Jadi udah nanti pasti luar biasa. Kita akan juga melihat bagaimana kemegahan di final Piala Dunia U17 di Solo ini. Tapi nggak ada penutupan ya katanya ya, nggak ada closing ceremony-nya gitu. Nah, kalau pengen tahu selengkapnya nanti ikutin terus video kita di UED barengan sama Mardel sama Tulang bersama Seperti 7 juga gitu karena ya. kita akan sampai kelar, sampai semua dimedaliin, sampai semua dapat itu kita bakal lihat. Katanya juga ada after party ya sampai after party-nya kita. Ngapain tuh kalau after party ya malam minggu? Ya udah, ini kita abis ini masih mau nungguin? Ini kan kita nunggu check-in dulu. Check-in ya, sambil semoga masih bisa ngelihat. Nanti kita sebelahan kamar sama pemain Prancis. Jadi kita meetingin dulu. Jadi nanti strateginya gimana? Lu bisa bahasa Prancis? Bonjour croissant. Ya udah, itu dari kita lanjut lagi yuk. Let's go. Let's go. Oke Sobat Sporty, kita udah habis istirahat dulu ya. Tadi udah makan, udah di hotel, check-in. Udah mandi dulu, mandi biar segar. Biar mukanya kagak minyakan gitu ya. Sampai batuk gua. Ya udah, kita akan langsung ke Manahan. Dan tinggal beberapa jam lagi menuju kick off. Keseruan apa di sana? Kita bakal ngapain nih? Cuacanya tapi udah mulai mendung-mendung nih. Dari tadi siang terang banget nih, sekarang udah mulai mendung lagi. Udah mulai cakung ya, cuaca mendukung ya. Mendukung untuk nonton bola. Ya itu dia. Semoga nggak hujan deras-deras banget ya. Jadi biar mainnya seru gitu. Karena kemarin pas perebutan peringkat 3 tuh semalaman ya hujan. Iya, hujan terus. Jadi semoga nanti juga serunya di sana. Kita juga bisa langsung lihat di Stadion Manahan untuk final World Cup Under 17 antara Jerman melawan Prancis bersama Mardel dan juga Tulang. Let's go, kita jalan. Sampai juga akhirnya di stadion Manahan Stadium for World Cup Final di Under 17 ya 2023
antara Jerman melawan Prancis. Kita sekarang hujan ya. Hujan. Seperti tadi yang kita bilang kan, wah udah mendung-mendung. Betul sekali. Ternyata nyampe sini makin deres. Jadi ya kita sudah siap-siap pakai jas hujan. Ini juga udah mulai ngantri, bisa lihat di belakang sini. Semuanya. Woi. Guys, can we have a quick interview with you? Oh, yeah. Where you come from? Yes. Germany. 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 Yeah, but I live in Thailand. Oh, you live in Thailand. Yes. So you come to Indonesia for final? Just come here for the game, yeah. Any prediction for Germany versus Oh, what? Germany versus France. For France, sorry. But Germany, We'll world win. champion! Okay, thank you guys. I see you inside. Oke. Jadi itu adalah Walaupun hujan, penontonnya tetap seru-seru. seru ya. Jadi kita Nggak semoga mengurangi. bisa ngelihat di dalam sini keseruan lainnya. Yes. Dan gua dan Tulang akan langsung masuk. Jadi Ya. Kita akan ikut ngantri dulu aja. benar. Ya, Let's go. semoga nggak lama-lama ngantri ya. Dan hujannya juga nggak lama-lama ya. Yes. Oke, let's go guys. Halo Sobat Sporty, akhirnya kita udah berhasil masuk ke dalam kawasan Manahan Solo. Betul, kita sudah tadi melewati pemeriksaan sangat ketat, sangat rapi, sangat benar-benar bisa kondusif meskipun ramai, tapi semuanya berjalan dengan baik dan sekarang kita sudah sampai di boothnya Hyundai. Kita mau ngapain di dalam booth ini? Di booth ini banyak sekali experience Sobat Sporty. Ya. Jadi memang kalau kita ngomongin soal World Cup Under 17 2023 di Indonesia ini memang full support dari Hyundai ya. Hyundai. Pokoknya kalau lu lihat aja selama di Solo tuh mobil Hyundai U17 tuh ada di Banyak mana-mana. sekali dan memang kalau kita lihat di sini ada tagline-nya Empowering Chance of Tomorrow yang kita juga akan melihat juara di hari ini final U17 Piala Dunia itu Jerman atau Prancis. Betul. Tapi sebelum kita nonton ke dalam, Ya, kita mending experience dulu ada apa aja di sini. emang lu jago main bola? Enggak sih. Kalau gua jago gua yang main. Bener, saya juga nggak jago, tapi kita akan coba seru-seruan. Ya, oke. Kali aja dapat hadiahnya dan pokoknya semua keseruan ini di-provide oleh Hyundai. Let's go, kita main ke dalam. Oke Mar, sekarang kita ditantang buat main games pertama nih. Gua adalah si paling nggak bisa dribble bola. Kan lu fans MU, Anthony tunjukkan dong. Aduh. Gocek-goceknya. Karena gue emang fans Anthony dan fans MU, lo duluan coba. Aduh, nyampe jadi gua. Kita bakal challenge 1 menit dribble. Lihat ya. Set. Titip pas lu. Namanya siapa, Kak? Tulang. Namanya ganteng. Biasanya 1 menit ya. Iya. Mulai dari sekarang. Set. Ya. Namanya Tulang aja. Tulang. Siapa di sana, Kak? Sama. Ya. Dah, capek. Capek. Yaudah gua. Gua nggak sanggup kayaknya. Skill gua yang sangat tidak bagus ini ya. Videoin bang. Coba nih. Lanjut ya. Lanjut. Dribble nggak ada yang bisa. Nggak ada. Lanjut juggling. Pasti banyak yang nggak bisa. Karena tadi gua udah duluan, sekarang lu duluan. Oke. Lihat baik-baik skill gua yang sangat tidak mumpuni ini ya. Lihat baik-baik. Udah mulai nggak waktunya? Semenit ya. Sangat kan tidak skillful. Kita ajak Tulang sekarang. Ayo Lang, sikat. Ini baru gua contohin cara yang lebih nggak bener ya. Oke. Nah, di sini ada challenge, ada Mulai nih. api, ada Oke. dribble challenge. Ayo Sandro Tonali, ayo. Wih, kelas.
Ulang lagi. Mahal nih kamera mahal. Mahal. Ulang lagi. Gua kenain orang dulu, udah kali ya? Udah. Grande! Sobat Sporty, gue sekarang sudah bersama Pak Mukhtar selaku CEO of Juaraga. Juaraga adalah, ini bisa dibilang apa ya Pak? Kalau biar saya nggak salah menafsirkan gitu Pak. Kita sebagai official merchandise dari FIFA U17. Luar biasa. Jadi selama rangkaian World Cup U17 ini di-provide sama Juaraga. Nah, Pak, kalau melihat event selama 1 bulan ini untuk World Cup Under 17 dan juga bagaimana Juaraga juga bisa berkontribusi, Bapak ada tanggapan-tanggapan nggak sih Pak selama di Piala Dunia ini? Saya rasa animo sangat besar ya. Tanggapan dari fans juga sangat besar. Kita berterima kasih sekali kepada fans, teman-teman dari PSSI, dari LOC yang sudah banyak membantu supaya koleksi merchandise U17 ini bukan cuma komplit, laku dan menjadi collector's item. Betul sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan buat Sobat Sporty yang mungkin ketinggalan juga bisa dapat di e-commerce atau di website nggak sih Pak? Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen beli lagi? Bisa, kita ada di juaraga.id. Oke. Kemudian kita ada di FX. Oke. Itu di lantai dasar. Yang paling bawah ya, itu ya. Ada toko Juaraga di sana. Dan kita terus masih menjual di Electronic City. Electronic City Sebagai partner kita. Jadi, ada di Cenderamata Astra juga. Wih, banyak pokoknya pilihan buat teman-teman beli semua produk dari Juaraga. Tapi Pak, kalau ngomongin olahraga gitu ya, Juaraga pasti punya ambisi lebih. Tidak hanya sepak bola. Tapi Bapak boleh ceritain juga nggak sih Juaraga itu juga berfokus di olahraga apalagi Pak? Ya, kebetulan memang kita mulai dari sepak bola. Oke. Ya, tapi sekarang kita juga sudah ada basket. Kita bekerja sama dengan beberapa klub basket. Oke. Kemudian kita juga fokus di active lifestyle dan beberapa event juga. Contohnya misalnya MotoGP, ya kan, Formula E, beberapa event olahraga berbasis entertainment. Kita juga nanti akan bekerja sama dengan KONI untuk event PON 2024 tahun depan. Luar biasa. Jadi tidak hanya sepak bola tapi Juaraga juga akan fokus ke berbagai olahraga-olahraga lain yang ingin juga biar prestasi semakin besar untuk di Indonesia. Betul. Ya Pak? Kita juga bekerja sama dengan banyak komunitas. Yes. Ada komunitas lari, ada komunitas fitness, PON Fit dan sebagainya. Jadi koleksi kita cukup luas dan cukup baik. Oke, tapi kalau ngomongin koleksi Juaraga tuh di kepala saya selalu baju, topi yang semua dipakai. Tapi saya penasaran, ini kayak koleksi juga nih yang dari tadi dipegang sama Pak Mukhtar. Ini apa Pak? Ya, kebetulan kita bukan hanya merchandise. Kalau kita merchandise kan orang pikirnya cuma yang bisa dipakai. Betul. Tapi kita juga develop banyak sekali IP dan konten. Salah satunya ini dengan Garuda Squad. Di mana kita menceritakan perjalanan anak-anak muda kita ya dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dengan backgroundnya dengan berbeda-beda, berjuang, mempunyai talent sepak bola, berjuang, teamwork untuk bisa ke level Piala Dunia. Luar biasa. Ya. Jadi ini berbentuk komik ya Pak? Berbentuk komik, ya berbentuk komik. Serulah ini ceritanya ya dengan message-message yang sangat baik ya. Semoga ini juga bisa kita lanjutkan bukan hanya untuk di U17 putra tapi juga bisa ke putri. Oke. Ya. Jadi semoga bisa menjadi IP sendiri. Nanti yang pasti merchandise juga ada. Oke. Itu dia obrolan bersama dengan Sport 77 di UED sekarang. Terima kasih Pak Mukhtar. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Thank you. Sobat Sport ini dan sekarang Mardel bersama Bapak Marshall Masita, betul ya Pak ya? Betul. Selaku Head of Marketing dari, aku sebutnya dari mana nih Pak? Dari LOC kepanitiaan Piala Dunia U17 kali ya. Wah, luar biasa lengkap, mantap, luar biasa gitu ya. Pak Marshall, jadi di sini aku dari Sport 77 pengen tanya bagaimana Bapak melihat kelangsungan Piala Dunia di U17. Kita menjadi hostnya, kita jadi penyelenggaranya selama 1 bulan terakhir dan sekarang kita sudah di penghujung acara atau event ini Pak.
Gimana kalau dari kamu, menurut kamu gimana? Dari penonton, dari fans yang ngikutin dari awal, menurut kamu gimana? Wah, aku dibalikin nanya loh ya. Tapi kalau dari aku pribadi memang melihat antusiasme cukup tinggi, Pak. Tapi memang ya setelah ya bisa kita bilang memang timnas kita tidak bisa melaju lebih jauh. Memang sedikit ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Dan yang paling penting menurut saya adalah ketika melihat kesiapan. Ketika event berlangsung, itu semua berlangsung luar biasa, sangat baik sekali. Itu Siapa dari saya, kira-kira tim yang juara menurut kamu? Kalau menurut saya adalah yang juara yang terbaik, Pak. Betul itu. Oke, Sport 77. Berikut interview saya dengan... Salah kebalik. Ini lucu terus. Gimana Pak kalau dari Bapak Marsyal sendiri? Kita punya kurang lebih ada 140.000 orang Indonesia yang mungkin terlibat di penyelenggaraan ini ya. Ya mungkin sedikit banyak belum tahu juga bahwa ada 140.000 workers. Baik itu 300-nya, mungkin 3.000-nya adalah panitiaan inti maupun pihak ketiga yang ikut membantu penyelenggaraan ini. Jadi besar secara jumlah workers yang membantu penyelenggaraan ini. Oke. Nah kalau dilihat buat kami sukses apa enggaknya mungkin penonton yang akan jawab, atau fans yang akan jawab, atau semua pihak-pihak yang sempat datang ke stadion melihat. Tapi buat di kami kepanitiaan, ini pelajaran besar. Kalau dilihat sesimpel kita lihat venue Stadion Manahan Solo hari ini, kita bandingkan aja secara kasat mata gitu ya, dengan Stadion Manahan Solo sebelum World Cup gitu. Beda banget, sangat beda. Bukan hanya dressingnya yang berbeda, tapi look at the arrangement dan semuanya. True. Nah, arrangement ini banyak ya. Dari arrangement kedatangan orang, kedatangan tamu di bandara, sampai dia masuk ke stadion, sampai apa yang dilakukan di stadion. Dan saya pikir ini pelajaran-pelajaran yang harusnya kita berbangga. Wah, Indonesia bisa naikin standar. Kalau ditanya ke kita kemudian nextnya apa? Kalau harusnya standar kita udah tinggi, semoga standar ini bisa direplicate, gampangnya gitu ya, diduplikat ke event-event yang akan kita selenggarakan, baik itu event nasional Liga 1, event nasional Timnas Indonesia, maupun kalau kita hosting AFF, AFC competition, standarnya harusnya naik gitu. Jadi memang standar harus bisa semakin maju, semakin ditingkatkan. Dan Pak, kalau saya pribadi punya pertanyaan pribadi untuk Bapak, selaku kita menyelenggarakan event pertama FIFA gitu ya, Bapak sendiri nervous nggak sih Pak? Atau Bapak malah optimis ketika wah, gue akan melakukan suatu big thing nih di Indonesia? Ada ribuan orang, tadi dari 140.000 itu ada sebagian yang bekerja ini tidak dibayar ya. Teman-teman bisa cek, tanpa ada bayaran. Volunteers yang kita punya hari ini jumlahnya 1.000 lebih, mereka nggak ada bayaran. Jadi bayangin, sebegitu bangganya mereka represent their country kan, untuk hosting acara Piala Dunia ini. Dan akhirnya kita lihat kemarin misalnya di Jakarta, di Surabaya, Bandung yang udah selesai, mereka in tears gitu, nangis-nangis karena merasa bangga udah jadi bagian penyelenggaraan ini. Nah buat kita sih, saya pikir nervous mungkin enggak ya, tapi ada something yang kita mau bilang bahwa kita bisa melakukan event sekelas FIFA World Cup walaupun hanya U17. We're hoping next after this Indonesia bisa dipercaya buat event FIFA yang lebih besar, Under 20, Senior World Cup, amin. Di mana tim kita juga akhirnya bisa berpartisipasi di sana. Amin. Oke, jadi itu dia Sobat Sporty, ngobrol-ngobrol gue barengan sama Pak Marsyal selaku Head of Komersial dari LOC. Kita doakan semoga untuk event-event berikutnya di Indonesia bisa lebih semakin luar biasa. Tentunya ada peran dari Pak Marsyal ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Thank you. Sukses terus. Thank you. Oke Sobat Sporty, nggak kelar-kelar nih kalau kita di sini terus ya. Iya benar, karena gue sama Tulang dari tadi udah muter-muter interview orang. Main terus di Yonde. Iya luar biasa. Kelar. Jadi kalau nggak kita nanti nggak nonton nih. Benar. Keburu kelar. Kita 10 menit lagi kick off, jadi Mardel dan Tulang akan masuk dan kita away deh sekarang ke ini dia intinya. Surakarta. Ngapain kesini? Nonton bola. Piala Dunia. Tapi tenang aja, nanti di dalam pasti kita banyak ketemu orang lagi. Ya, pasti. Kali-kali aja ketemu Presiden FIFA, kita ajak ngobrol, terus kita suruh dia challenge apa gitu. Ngomongnya pakai bahasa apa kira-kira? Bagi dulu 100. Bagi dulu 100 ya. Yaudah, ayo kita langsung masuk. Kita masuk aja guys.
akhirnya kita masuk juga ke dalam. Ini stadionnya penuh gitu ya. Penuh. Memang sold out dan antusiasme dari penonton juga luar biasa. Sekarang sudah sekitar di menit mungkin around 15-20 ya. Iya, tadi kita masuknya agak telat karena mesti muter dulu. Iya. Bener. Ada beberapa memang yang ada dibatasi. Ya itu demi kepentingan semua sih. Betul. Karena kan harus ada peraturan-peraturan biar nggak rusuh, Yes. biar nggak ini. Karena tadi masuknya juga dibantu banget kok Mas Stewardnya kan. Nomor berapa kak pintunya itu semua diarahin, jelas kok semuanya. Dan semuanya juga kita pas duduk ini juga sesuai dengan seat kita, jadi nyaman sekali. Ya. Dan kita juga sekarang lagi menyaksikan sementara ini masih kosong-kosong di babak pertama. Tapi Jerman lawan Prancis. udah seru banget kayaknya. Udah lumayan kencang beberapa kali. Tadi ada scrimmage di depan gawangnya Prancis, tapi Prancis. berhasil diamankan sama back-back mereka. Gimana kelanjutannya nanti kita lihat saja. Seru. Boleh. Jadi tadi tuh sempat ada pengecekan VAR ya. Lama banget tuh wasitnya. Lama banget. Kita megangin video sampai pegel ya. Iya, kalau kata orang Jawa kesuwen, lama. Akhirnya kita melihat VAR secara langsung yang di Indonesia ya, ngecek sampai ke kamera. Iya, karena sebelumnya gue baru ngeliatnya dari TV doang. Yeah. Tapi kayaknya ada kesempatan untuk Jerman kembali. Nggak jadi offside. Jadi tadi ternyata. penalti 1-0 Jerman. Yang golin Paris Brunner namanya. Orang Jerman namanya Paris golin ke Perancis. Emang kurang ajar dia. Kita lanjut nonton lagi. Iya, let's go. Babak pertama udah mau kelar. Ya, dan extra time ya dari 8 menit. 8 menit. 8 menit Ini luar biasa. Gimana? Lu menurut analisa lu Oh, gimana nih analisa babak pertama nih? si paling pandit nih, gue pandit banget nih. Cuman kalau ngelihat langsung di sini memang Jerman lebih banyak mendominasi ya. Yes, betul. Lebih banyak mencoba melakukan tekanan terus-menerus sampai akhirnya mendapatkan penalti. Lalu kalau Perancis sendiri, kalau menurut gua, mereka mengandalkan serangan balik, tapi lagi-lagi ketika mereka punya peluang untuk bisa memaksimalkan ke gawangnya Jerman ternyata nggak bisa. Kalau dari lo gimana? Gue sama aja deh kayaknya sama lu. Males ngomong lo ya. Tapi emang sih kayaknya Prancis belum nemu cara gitu ya. Ya. Karena dia mau ngandelin serangan balik, tapi sayap-sayapnya tuh belum padu gitu. Benar. Walaupun tadi ada sempat sekali 2 kali kesempatan ya. Ya, dan gimana Paris Brunner tadi juga dengan tenang sekali bisa membuat gol. Dan gue yakin sih ya, ini Jerman sekali dulu masih menyerang mencoba. Nggak jadi. Nggak jadi. Tapi intinya memang kedua tim ini, Perancis dan Jerman, siapapun mereka yang jadi juara, mereka akan jadi juara besok ya. Champions of Tomorrow. Oh gila. Masuknya enak ya? Masuk. Luar biasa. Mas, bener. Sampai ditepuk tanganin gue sama menonton. Champions of Tomorrow dari Hyundai luar biasa. Nah, ngomong-ngomong Hyundai. Ini kan babak pertama udah habis nih. Ya. Tadi kita udah main di boothnya Hyundai. Kita kesana lagi kali ya? Sekarang? Tadi gue lihat ada mobil keren banget. Kita belum lihat kan? Mobil. Dengar itu mobilnya bisa nyalain listrik. Masa? Coba kita langsung ke sana. Kita lihat aja ya. Oke Sobat Sporty, setelah kita nonton tadi babak pertama di dalam Cukup intens ya? Cukup intens. Seru banget, seru. Kita lanjut lagi ke booth Hyundai dulu aja. Bener. Kenapa sih teriak-teriak? Kenapa lu teriak-teriak? Rame banget ya. Iya betul. Dan sekarang kita juga pengen ngasih info buat Sobat Sporty ini. Ini kita sudah bersama mobilnya Hyundai ya. Ini yang tipe apa? Ioniq 5. Ioniq 5. Dan yang menurut gue ini paling spesial dari mobil ini
di setiap stadion selama World Cup U17 U17, ini termasuk juga di Manahan Solo, itu nih ya, ini ada teknologi namanya Vehicle to Load V2L. Nah, ini ternyata bisa disambungin ke semua alat elektronik ya. Jadi lo lihat di sini tuh ya, gayanya nih luar biasa. Dia bisa nyambungin dan menghidupi bootnya Hyundai semalam suntuk luar biasa pokoknya. Jadi Hyundai itu nggak cuma sekedar brand mobil, tapi memang banyak sekali keuntungan-keuntungan ketika lo bisa membelinya. Semua ini dari mobil nih ya? Dari mobil, luar biasa. Gua kalau dikasih satu sih nggak nolak ya. Siapa yang nolak? Habis ini kita ngobrol ya sama Hyundai ya. Tapi pokoknya Sobat Sporty, V2L ini luar biasa, terobosan inovasi terbaru dari Hyundai. Ya. Dan ya, kita akan lihat bagaimana menghidupi untuk boot ini. Top banget pokoknya. Mantap pokoknya Hyundai, keren banget. Daripada kita nggak berhenti mengagumi mobil Hyundai ini, ya, mending kita lanjut lagi nonton babak kedua. Ya, let's go ya Allah, kapan punya mobil ini ya? Cakep banget. Let's go, yuk. Seru. Tidak, ya jarak sekitar 2 menit 3 menit akhirnya Prancis bisa berhasil mengamankan 1 gol ya. Jerman masih selebrasi langsung dibalas. Luar biasa. Oh, checking goal ternyata. Aduh. Raf, come on, Raf. Harusnya gol. Karena gue megang Prancis. Harus gol biar seru. Kita lihat ada apa nih yang dicek nih. Nih, biasanya kita juga nggak lihat ya ada apa. Iya. Biasanya kalau kita ngeliat replaynya nanti ya. Ini wasit jangan kelamaan ngelihat VAR. Iya. Udah keburu bosen kelamaan. Turunin tempo. Padahal lagi tinggi-tingginya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin wasit gitu ya, wasit itu memegang peranan penting lah. Betul. Ketika dia mendelay, ternyata tidak di-delay. Tetap gol. Dia dengar saran lo. Benar. Dia oke. Siapa lah gua. Tapi 2-1 sementara ini kita nonton lagi, semoga Prancis bisa menyamakan kedudukan. Yes. Biar seru. Sampai adu penalti lah. Wih. Makin malam kita pulang. Lanjut kita nonton. Jerman sempat kartu merah. Dan ini menjadi momentum. Red alert ya. Waduh. Red flag kalau kata anak TikTok ya sekarang. Red card, kan red flag kalau ini. Iya. Dan ya Prancis jadi lumayan mendominasi pertandingan sekitar 2 menit 3 menit setelah kartu merahnya Jerman, dan kali ini Prancis keburu out. Tapi di babak kedua kayaknya emang setelah instruksi pelatih Prancis bola di babak kedua nih. Iya. Walaupun tadi sempat kebobolan duluan lagi ya. Pelatih Jerman juga langsung tadi ada menggantikan pemainnya, si tadi kan yang merah tuh si Winners Osawe ya. Osawe, dan dia masukin 1 pemain belakang, harusnya sini akan bermain defensive football harusnya. Iya, pemain tengah diganti pemain belakang. Berarti kayaknya udah nahan aja nih. Apalagi tapi masih menit 74 dan kayaknya perpanjangan waktunya bisa sampai 10 menit nih. Bisa sampai banyak yang cedera soalnya. 8 sampai 10. Dan kali ini Prancis nyerang lagi. Jangan dikat dulu, kali ini ada Prancis mencoba melakukan serangan. Patah lagi. Kita lanjut lagi nanti ya. Let's go.
2-2. Goks. Gimana akhirnya yang lo dukung Prancis bisa menyamakan keadaan? Iya. Tapi kali ini Jerman mencoba melakukan serangan di menit pertama bertambahan babak. Untuk menit pertama waktu tambahan di babak kedua, lebih tepatnya seperti itu ya. Kali ini Jerman kembali dengan sikap Prancis berhasil mengamankan. Ya, 2-2 ya. 2-2. Tambahan waktu 10 menit. Masih banyak waktunya nih. Masih banyak. Apakah ini kita akan semakin malam pulangnya? Malam minggu nonton bola. Apa-apa. Sampai nanti extra time atau mungkin sampai Langsung nanti penalti gitu ya. kita lihat nanti ya. Ya. Cuman ini seru banget sih. Seru. Ya, U17. Final tuh kayak gini. Greget ya. Emang kayak yang nggak kayak gitu yang mana? Yang nggak greget? Ya. Pertandingan yang mana? Banyak sih. Ya pokoknya ini kita lihat dulu nih. Kali ini Prancis mencoba menyerang. Waduh. Nomor 3-nya Jerman kayak Weston McKennie. Iya, mirip dari jauh ya rambutnya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut lagi 10 menit lagi. Apakah Jerman atau Prancis yang bakal menang? Sobat Sporty, akhirnya berakhir pertandingan 2-2. Yes, masih barengan sama Mardel dan juga Tulang dari Sport 77. Yes. Pertandingan yang berat sebelah setelah Jerman mendapatkan kartu merah. Ya. Lalu Perancis juga meningkatkan intensitas serangan mereka dan berhasil menyamakan kedudukannya. Kasihan ya Jerman terakhir. Iya. Udah sampai kecapean semua anjir pemain. Megang lutut terus. Anjir, gila. Jadi kita akan langsung melihat babak penalti ya. Langsung penalti harusnya. Penalti. Ini memang melihatnya biar tidak terlalu malam seperti sotoy. Kasihan, kan masih 17 tahun. Capek kalau disuruh main lagi. Benar. Jadi langsung penalti aja. Jadi kita akan melihat bagaimana apakah Jerman yang memang sudah tertekan mentalnya atau malah Prancis. Dan dua-duanya udah pernah menang adu penalti sebelumnya. Iya, ini berarti mengulang final Euro U17 di tengah tahun kemarin. Tengah tahun ini penalti juga. Ada penalti juga. Kenapa di Javu ya? Ya Javu kayak nonton lah. Oh iya. Kalau kemarin Jerman yang menang. Iya. Apakah kali ini Prancis? Kita lihat aja. Let's go. Kita akan lihat nih, Lang. Pertama kali siapa nendang? Oh, Prancis. Prancis duluan. Prancis ya. Dan dua-duanya kipernya jago penalti nih kayaknya. Jago penalti. Kemarin Jerman itu menang lawan gue lupa lagi. Halo Blue, let's go. Jerman menang lawan Argentina. Ayo Prancis, gol ini, gol pertama nih. Bisa nih. Set. Tenang pertama. Oh. Halo Blue. Let's go. Udah ketebak padahal aja. Hampir. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Apakah the next Hugo Lloris? Wah, apakah the next Mandanda ya? Menyon. Jerman. Aduh, nggak meyakinkan. Tahan. Nice. Let's go. Gue bilang apa nggak meyakinkan anjir jalannya anjir. Oliver Giroud bukan ya? Apakah bisa? Kiri. Iya. Masuk lagi guys. Let's go. Nggak meyakinkan juga. Ini juga nggak meyakinkan nih. Ayo kiper gua. Fabian Barthez. Masih panjang. Berhasil yang ini. Mau ini gak gol. Ayo Patrice Evra. Halo Blue. Masuk. Like what I said. Gak meyakinkan. Kena tiang. Naik ke atas. Gila. Satu langkah aja nih. Satu langkah ke depan. Oh, mundur. Ini dia. Tenang. Sesuai request penonton. Kipernya udah saywar. Halo Blue. Masuk enggak? Iya. Di comeback Jerman, Dugaan kita bener lagi. Kayaknya kita cocok jadi penilai jalan ya. Iya.
Ini ketahan sih, feeling gua ketahan yang ini. Kipernya dapat suntikan moral nih. Masuk sih. Tahan, Masuk. tahan, Masuk. tahan. Udah ketebak. Satu kali lagi kesempatan Perancis. Kalau gagal, Jerman yang akan mencatatkan sejarah pertama kali mendapatkan Piala Dunia kelompok umur 17. Konde, ayo Konde. Let's go. Kalau penyerang beda gitu. Penyerang beda, firm yakin. Babak pertama dia gol. Iya, Ini dia. kali ini. Ayo, Nggak kelar. yang ini masuk nih. Masuk nih. Pede nih, moralnya naik nih. Set. Tetap nggak masuk. Gila. Pengen ngomong kasar gua. Jerman. Wah, Alele, bro. tegangan siapa? Bro. Alele, Masuk. bro. Dan Jerman berhasil mencatatkan sejarah. Pertama kali Menjadi juara Piala Dunia U17 dan terjadi di Indonesia. Luar biasa sekali. Pemain Jerman akan selalu mengingat Indonesia. Betul. Dan bagaimana timnas Perancis sudah berusaha semaksimal mungkin. Belum bisa membalaskan kekalahan di final Piala Eropa. Sempat mendapatkan Dewi Fortuna. Namun ternyata Tetap Jerman lebih beruntung. the chance of tomorrow is Germany. Luar biasa Semua pemain. Congratulations Germany, congratulations. Mantap. Prancis juga congratulations. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu supporter Prancis. Yeah. So, what is your name? Steve. Steve. You from France? Yes, I'm French. Oh, French. Okay. Which city? I come from Burgundy in France. Oh, okay. Di mana tuh? Beautiful region. Beautiful. My club in Burgundy is Auxerre. You know Auxerre is the club who developed players like Eric Cantona before. Oh, One of the best academy in France. Because Cantona is also my football idol footballer. Okay, about the game. Yes. What is your thoughts after France lose the game? Well, it's honestly really frustrating because you know when you lose 2-0 because let's be honest, we haven't done a really good first half. Losing, you know, and when you lose 2-0, at least maybe you don't have regrets. You say, okay, they were better. But then suddenly we started to really play well. Of course, there was the red card also for the German team. Yes. But we jumped on this opportunity to really start to really play better than them. Let's be honest. Then you come back 2-1, 2-2, you know, and at this moment you have everything in hands to win the game, and you have to finish the job. Unfortunately, we didn't. Then you put yourself in danger in a way because you go to the penalty shootout, and penalty nobody knows. It's a lottery. It's a lottery. Just maybe France is just a little bit unlucky for this match, right? Yes and no. At the end, the second half time, yes, a bit unlucky because we had some opportunity. The referee, let's be honest, not perfect. But the first half time, it's not unlucky. The first half time, we were not really into it. Also, we pay a bit the price of that. We have to be fair. The German team did a good first half time. We did a way better second half time. At the end, 2-2 is maybe fair. Then penalty. What can you do? Penalty. Yeah.
It's just about lucky when you got the penalty. But last question for us. Despite the loss, who do you think the best French player in this team? The best French player, I don't remember the name. I like the number 8. Number 8. Wait, Patrick. Patrick. What is the name of the Simon Bouabré. Bouabré. Simon Bouabré. Yes. The first goal scorer. Yes. I think Simon Bouabré did a really good name. He's a really good player. Yeah. So, and then last question from us. What do you think about our country when we held this competition as a big as World Cup? What do you think? Honestly, it's really good for Indonesia. You know me, I'm a sports marketer. This is my real job. So I know that Indonesia first is one of the biggest and maybe the biggest market for football because you are all football lover in Indonesia. So Indonesia first deserve this type of competition. It's not easy to organize, and I think this time you'll really prove to the world that Indonesia is also able to organize big events, which is good for the future. If one day you want bigger competition, maybe one day a real World Cup. But no, it was really well organized. The first group stage at Jakarta was really nice. No, it's good for the country, and the country deserves it as well. As a real football fan, I think you are the biggest football fan on earth. But really. Finger crossed for that. Okay, thank you so much for your time. I'll see you soon. Bye. Thank you. Oke, Sobat Sporty, sekarang tadi pendukung Prancis sudah, sekarang pendukung Jerman. So we have Cambis, right? Yes, right. Which city you stay in Germany? Dortmund. Dortmund. This is the west part of Germany. Oh, okay. Paris Brunner is from Dortmund. Yes. This is my hometown. Okay. How long you in Indonesia? 20 years. 20 years. So you. Wow, ternyata bisa bahasa Indonesia. Bahasa Jawa sedikit. Wah, bisa Jawa ya. Udah sok bahasa Inggris tapi Jawa. Bisa bahasa Jawa ternyata. Oke Pak, melihat tadi permainan timnas Jerman, anak-anak muda. Okay, I think first half Germany play very well. Yeah. They were okay, but I think in the second half time they had some trouble. And after the red card, so we really get into some serious troubles. But okay, at the end we could keep the 2-2, and in a penalty, it's always if you have a penalty, it's also luck. Yeah, so it's all about luck when you get penalty. Yes, but I think overall after 90 minutes was deserved. I think it was a deserved win. Yes. After 1985. Yeah. So long. Long years ago. Yes, right. Okay, last question from us. In bahasa. I don't know. Try in English because. Okay. So I'm gonna speak. Try in English. So what's your thoughts about the whole event? The whole tournament. The whole It was competition. nice because I could follow many games live on TV. It was very nice. I'm very happy that a lot of games was in Central Java, in Solo, because I'm from Salatiga. Oh, okay. So it's almost 1 hour, 45 minutes. 3 wrongs ya? So thank to President Jokowi, terima kasih President Jokowi. You bring the game into Central Java. Okay. So guys, itu dia tadi obrolan kita sama ternyata bule Jawa Jerman ya. Jadi itu dia tadi obrolan kita bersama bule Jawa Jerman ya. Very good. Thank you so much. Thank you, sir. Terima kasih. Matur suwun. Dankeschön. Thank you. Sobat Sporty, setelah hari yang panjang, betul sekali. Akhirnya kelar juga pertandingan semua ya. Kita punya Champs of Winner yaitu Jerman. Champs of Tomorrow lebih tepatnya. Champs of Tomorrow Jerman akhirnya. Setelah deg-degan mereka sempat kartu merah juga. Sempat Prancis nyamain kedudukan. Iya. Adu penalti. Ternyata ujung-ujungnya tetap Jerman. Paris kalah. Paris gagal. Paris tapi bikin gol. Itu dia tuh luar biasa. Jerman juara mengalahkan Prancis seperti pengulangan final Piala Euro U17. Betul. Dan lagi-lagi ya Prancis gagal di final. Ya, ini kelompok umur, tapi sebelumnya juga di timnas senior Piala Dunia kemarin kalah juga. Tren yang harus segera dilupakan oleh timnas Prancis karena mereka pasti akan menjadi juara di keesokan hari Champs of Tomorrow. Seperti yang Yonde selalu glorifikasikan lah ya. Tapi ngomongin ini nih, Piala Dunia secara keseluruhan.
Menurut lu gimana nih experience nonton Piala Dunia ini di Indonesia? Hospitality, gue udah nyobain nonton di JIS, gue udah nonton di sini juga. Yang gue nonton itu di Surabaya sama Bandung. Ya. Tapi overall gue sangat suka sekali, aman sekali. Mulai dari stewardnya, mulai dari bagaimana mengatur flow-nya ketika masuk ke lapangan, dan juga penukaran tiket, checking, semuanya. Semua dibikin nyaman, kamar mandi juga cukup bersih gitu ya, dan juga penonton juga sudah mulai sadar tentang bagaimana jangan buang sampah sembarangan. Jadi gue sangat senang sekali Indonesia bisa membuat event sebesar ini, meskipun masih dalam kelompok umur, tetapi ini adalah menjadi tolak ukur benchmarking kita berikutnya sih. Buat gue gitu. Yang gue pengen sorot adalah sebenarnya informasi itu jelas kalau sekarang ya. Betul. Kita bandingkan dengan biasa kita nonton di GBK atau timnas biasa lah gitu kan. Kita suka bingung tuh duduk di mana bebas. Kalau ini kan benar-benar udah diatur. Ketika kita masuk gate-nya, stewardnya langsung tanyain, Mas duduk di mana, bisa dibantu atau enggak. Terus ketika memang kita misalnya ada yang bandel-bandel, misalnya ada yang berdiri di kursi atau segala macam, itu langsung ditegur sih. Ditegurnya dengan baik-baik lah. Nggak yang ngajak berantem ya. Masa ditampolin bang. Overall hospitality-nya juara menurut gue. Luar biasa, sangat senang sekali, dan memang meskipun Indonesia ya timnas tidak bisa melaju jauh, cuman antusiasme yang gue lihat di final World Cup Under-17 ini sangat luar biasa, penuh, banyak yang dukung Jerman, banyak yang dukung Prancis, banyak yang tetap support gitu ya untuk keberhasilan World Cup Under-17 Indonesia ini. Dan harusnya acara ini menjadi awal mula lah. Betul. Kebangkitan sepak bola Indonesia lebih baik lagi gitu ke depan. Untuk ajang ketika membuat kompetisi atau enggak menyelenggarakan kompetisi sebesar World Cup gitu ya. Kayak tadi Pak Marsal bilang yang lu wawancara kan. Ini standarnya udah di sini nih. Harusnya acara-acara lain nggak boleh sama, harus di atas. Harus di atas sih. Walaupun liga lokal, klub, AFF, AFC semua harus sama sih. Iya. Jadi itulah rekapitulasi dari Tulang dan juga Mardel ya. Itu berdasarkan pengalaman kita. Iya, karena ini experience yang menurut gue susah sekali untuk diulang. Mungkin once in a lifetime ya. So Inggris tapi belibet. Iya, once in a lifetime once in a lifetime. Apalagi ini kan acara pertama di Indonesia, acara FIFA, dan belum tahu lagi kapan ada lagi. Betul, dan mungkin Yonde juga bisa membawa seperti 77 Mardel dan juga Tulang di World Cup 2026. Wih, siapa tahu, aminin aja dulu. Karena ucapan itu kata orang adalah doa. Amin. Spesial thanks juga buat Yonde untuk sudah mendukung acara ini dari awal sampai akhir. Champs of Tomorrow. Thank you Yonde. Thank you Yonde sudah menjadi bagian membantu sepak bola Indonesia dan bagian dari keberhasilan acara ini. Ya, terakhir tadi gue juga lo udah bilang harapan kita untuk Indonesia gitu ya. Kalau di gue pribadi, please, selain memang nanti kita bisa bikin acara, tapi secara kompetisi secara keseluruhan, FIFA juga sudah berkantor di sini. Semoga itu bisa menjadi sedikit banyak membantu infrastruktur kita menjadi lebih baik lagi. Gitu sih. Dan yang terpenting, performa di lapangannya juga harus naik juga. Amin. Dan buat netizennya, ayolah, mulut jangan terlalu pedes lah. Karena pemain bola juga manusia. Gitu. Netizennya juga harus naik standarnya. Betul. Pinternya. Jadi akhir kata Mardel, saya Tulang, terima kasih Sobat Sporty yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir. UWD, kita ketemu lagi di next kesempatan. Bye-bye.